الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا والشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله يعني من تابعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبات مباركة تحية من عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan sore hari ini memberikan kesempatan kita untuk kembali berjumpa di majelis kita, majelis jejak Nabi, tempat kita berbagi dan kemudian tertatih-tatih untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesulitan kita di dalam mengikuti jejak dan teladan yang beliau wariskan dinilai sebagai jihad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah tanda cinta yang kelak menjadikan Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan syafaatnya kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kemarin sudah membahas tentang kisah tentang turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita insyaallah akan membahas terkait dengan apa isi wahyu pertama dan kedua yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu. Kita sudah melihat bahwa ketika Rasulullah berada dalam tahanusnya di Gua Hira, maka Allah mengirim Jibril untuk menyampaikan kepada beliau agar membaca. Allah katakan kepada Rasulnya melalui Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah hai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari, sesungguhnya aku ini orang yang tidak bisa membaca. Kemudian Jibril memaksa lagi sambil mendekat beliau dan mengatakan, Iqra ya Muhammad. Maka kemudian Rasulullah menjawab lagi, ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Jibril memaksa lagi, Iqra ya Muhammad, katakan baca ya Muhammad. Maka kemudian Rasulullah menjawab lagi, sesungguhnya aku bukan orang yang bisa membaca. Lalu barulah setelah itu Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat di dalam wahyu yang kemudian diamanahkan kepadanya, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, alladzi, yang khalaqa, telah mencipta. Khalaqa, dia menciptakan, al-insana, manusia, min, dari, alaq, setetes darah. Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Rabbmu itu adalah al-akram, Rabb yang maha mulia, alladzi, yang allama, telah mengajar, bil qalam, dengan perantaraan pena, allamal insana, mengajari manusia, ma, apa-apa, lam ya'lam, yang belum diketahuinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita insyaallah akan menusur tafsir dari surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai kelima ini di dalam apa yang kemudian telah disampaikan oleh para ulama kepada kita. Ayat pertama, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Rabbmu yang telah cipta. Iqra, kata baca yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim menurut Imam
Muhammad Mustafa Al-Maraghidi dalam tafsirnya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah mencipta. Artinya jadilah engkau orang yang kemudian membaca berkat kekuasaan dan kehendak Allah yang telah menciptakanmu. Sebelum itu engkau tidak pandai membaca dan menulis. Kemudian datang perintah Allah agar engkau membaca, sekalipun engkau tidak bisa menulis. Dan Allah lalu membacakan melalui Jibril kepadamu sebuah kitab yang akan dibaca oleh umatmu, sekalipun engkau tidak bisa menulis. Ini yang dikatakan oleh Imam Muhammad Mustafa Al-Maraghidi dalam tafsir beliau. Jadi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sesungguhnya Iqra' yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca keseluruhan alam semesta, sebagaimana yang kemudian selama ini sudah beliau lakukan dengan merenungkan berbagai macam hakikat wujud yang ada di sekitar beliau, hakikat dari penciptaan manusia, hakikat dari segala fenomena yang terjadi dan beliau amati di tengah-tengah kaumnya. Kesemuanya beliau baca, beliau endapkan pemahamannya. Lalu dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian merasakan satu keprihatinan yang mendalam. Maka sesungguhnya pertama-tama bagi orang yang membaca alam semesta, membaca bagaimana kemudian segala wujud yang ada di tengah manusia dan segala kemudian penciptaan, dia akan merasa khasyah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa prihatin bahwa di tengah-tengah apa yang dia baca itu ada fenomena-fenomena yang jauh dari apa yang sudah kemudian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Iqra', bacalah, bismi rabbika, dengan asma Rabbmu. Lihatlah, kata para mufassir, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha santun dan maha lembut. Pertama-tama Allah mengenalkan dirinya bukan sebagai Allah, bukan Iqra' bismillahilladzi khalaq, tetapi Allah mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah mencipta. Pertama-tama Allah mengenalkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan kepada umatnya dirinya bukan sebagai al-ilah, bukan sebagai sesembahan, tetapi sebagai Rabb. Yang terjemahan atas kata Rabb itu sulit kita temukan padanya dalam bahasa Indonesia. Kata Rabb itu menurut orang Arab, Rabb mengandung makna dia adalah pencipta, dia adalah pemilik, penguasa, dia adalah pemelihara, dia adalah pemberi rizki, dan dia adalah pengatur urusan. Maka Rabb yang diperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dirinya ini, Rabbikal ladzi khalaq, Tuhanmu yang telah menciptakan adalah Allah yang menciptakan orang-orang manusia dan seluruh makhluk, yang memberikan kepada mereka rizki, yang menguasai mereka, yang memberikan kepada mereka segala pengaturan tentang urusan-urusannya. Inilah Rabb yang kemudian kita fahami. Alladzi, yakni yang telah khalaqa, menciptakan. Maknanya penegasan tentang salah satu unsur dari Rabb itu, yakni bahwa Allah itu yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, Allah telah menciptakan insan. Kata insan itu, kata para ulama, dekat dengan makna an-nisyan atau lupa. Jadi manusia itu adalah makhluk yang kemudian sering lupa. Karena itu dia dinamai sebagai insan. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia min 'alaq, dari setetes darah. Dari setetes darah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menciptakan manusia dari sesuatu yang kemudian amat diremehkan oleh mereka dan dianggap kecil. Dia menciptakannya dari alaq, setetes darah, kemudian membekalinya dengan kemampuan menguasai alam bumi dan dengan ilmu pengetahuan mengolah bumi, serta menguasai apa yang ada padanya untuk kepentingan umat manusia. Oleh sebab itu Allah Zat yang menciptakan manusia mampu menjadikan manusia itu yang paling sempurna, dan di antara yang paling sempurna dari semua manusia adalah Muhammad SAW,
yang kemudian Allah jadikan mampu untuk kemudian menghafalkan firman-firman-Nya, membacakan ayat-ayat itu kepada manusia, meskipun dia tidak mampu untuk menjadi seorang yang bisa menulis maupun membaca. Iqra. Di ayat yang ketiga Allah mengatakan lagi, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu adalah yang paling pemurah, dan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Dalam bahasa Arab, akram, karim, karim itu bisa terjemahkan orang mulia, bisa diterjemahkan orang dermawan. Maka dalam tradisi Arab, orang mulia itu identik dengan kedermawanannya. Maka di dalam apa yang menjadi tradisi orang Arab, kemuliaan itu tidak tergantung pada apa yang dimiliki, tetapi apa yang kemudian diberikan kepada sesama kemanfaatannya. Itulah karim. Nah, karim ini kemudian kata benda yang menunjukkan lebihnya adalah akram. Akram ini yang paling, superlatifnya adalah akram, yang paling mulia, yang paling pemurah, yang paling dermawan kepada manusia dengan karunia-Nya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu itu adalah yang maha pemurah. Iqra, kata Imam Al-Maraghi, perintah ini diulang sebab membaca tidak akan bisa meresap ke dalam jiwa melainkan setelah diulang-ulang dan dibiasakan. Kadang-kadang untuk memahami sebuah bacaan kita kemudian perlu mengulangnya beberapa kali. Untuk memahami apa yang tertulis di dalam kata-kata, kita kadang-kadang tidak cukup hanya dengan sekali. Maka demikianlah Sayyid Qutb mengatakan tentang Al-Quranul Karim, Kitabul Khalid wal A'tal Mutajjadid. Kitabul Khalid, Al-Quran itu kitab yang abadi, wal a'ta, tetapi buahnya itu mutajadid, senantiasa memberikan satu kesegaran, senantiasa memberikan satu kebaruan, senantiasa memberikan kemudian satu ibrah-ibrah baru yang kemudian disadari oleh seorang hamba ketika dia membaca Al-Quran. Ketika dia membaca pada satu kali dalam suasana batin tertentu, keadaan dirinya sedang mendapatkan musibah atau nikmat tertentu, maka dia mendapatkan ibrah yang mungkin berbeda dalam keadaan yang lain lagi. Karena dalam keadaan yang lain lagi itu kemudian dia merasakan ibrah yang lain lagi pula. Kitabul Khalid wal A'ta Mutajadid, kata Sayyid Qutb, Al-Quran itu kitab yang kemudian abadi, tetapi buahnya selalu baru. Setiap orang yang merenungkan Al-Quranul Karim dalam berbagai macam kesempatan, sama orangnya saja bisa kemudian menimbulkan ibrah-ibrah dan penguatan hati yang berbeda. Maka kalau ada yang mengatakan fi dalil Quran itu adalah tafsir birra'i, tidak patut untuk diberikan apresiasi. Saya Qutb sendiri tidak pernah mengatakan fi dalil Quran itu sebagai tafsir. Beliau mengatakan fi dalil Quran ini adalah renungan saya tentang ayat-ayat Al-Quran selama saya kemudian ditahan di dalam penjara. Maka yang ada di sana memang adalah buah perenungan itu, dan seperti yang beliau katakan di awal-awal, Kitabul Khalid wal A'tal Mutajadid, Quran ini adalah sebuah kitab yang abadi, tetapi kemudian ibrah-ibrah, buah-buah yang dihasilkannya senantiasa membaru, memberikan kesegaran pada setiap orang yang mentadaburinya. Dalam berbeda keadaan akan dihasilkan sebuah ibrah yang menguatkan hati dengan corak, warna, dan rasa yang mungkin berbeda. Iqra, kata Al-Maraghi, perintah ini diulang-ulang sebab membaca tidak akan bisa meresap ke dalam jiwa melainkan setelah diulang-ulang dan dibiasakan. Dan adalah Rasulullah SAW ketika beliau kemudian membacakan sesuatu kepada para sahabatnya, beliau sebagaimana kita bahas 2 pertemuan yang lalu, seringkali kemudian mengulangnya sampai 3 kali agar kemudian lebih meresap maknanya ke dalam jiwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Iqra ini, kemudian Allah mengatakan sanukri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran ini kepadamu maka engkau tidak akan pernah lupa. Sanukri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran ini kepadamu maka kamu tidak akan pernah
lupa. Surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Surah Sabbihisma rabbikal a'la. Dulu nama-nama surat itu para sahabat sering menyebutnya dengan ayat awal. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bukan surah Al-Baqarah, tapi surah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, itu namanya surah Al-Baqarah. Jadi kalau menyebut kenapa juznya disebut juz amma, karena memang dia dimulai dari surah Amma Yatasa'alun. Jadi dulu orang sering menyebut nama surah itu dari ayat paling awalnya. Sanuqri'uka fala tansa, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan membacakan Al-Qur'an ini kepada Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyingkirkan halangan yang dikemukakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian beliau mengatakan kepada Jibril, aku ini tidak bisa membaca. Ketika wahyu pertama itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah sudah mengaku, aku ini tidak bisa membaca. Tetapi itulah Allah menjadikan walaqad yassarnal Qur'an fahal min mudzakir, dan telah kami mudahkan Al-Quran ini lidzikri, untuk diingat, fahal min mudzakir, maka adakah yang mengambil pelajaran darinya. Maksudnya apa? Pembelajaran Al-Quran ini tidak perlu bisa menunggu membaca. Maka adik-adik kita yang umurnya 3 tahun, 4 tahun yang belum bisa membaca Al-Quran, itu bisa menghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, urutan di dalam Al-Quran sering menunjukkan betapa kemudian karunia Allah itu juga berurutan seperti itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran, setiap dari mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka indera pertama yang aktif bagi seorang manusia biasanya adalah pendengaran. Bayi itu mungkin penglihatannya belum jelas. Dia pertama-tama yang kemudian dia kenali adalah suara. Maka membisikkan kalimat-kalimat kebaikan itu, kata para peneliti, sudah bisa dimulai bahkan sejak bayi berada di dalam kandungan. Allah yarhamu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, itu dulu istrinya ketika dinikahi, bukan istrinya, ibunya ketika dinikahi oleh bapaknya Kiai Hasbullah, itu memberi syarat. Syaratnya 1, kalau Anda mau menikahi saya, nanti kalau saya hamil, maka Anda harus kemudian menghatamkan Al-Quran 100 kali di perut saya ketika saya hamil. Maka Kiai Hasbullah itu kemudian membacakan Al-Quran sepanjang masa kandungan dari istrinya itu. Ternyata kandungannya berusia 10 bulan. Jadi bukan 9 bulan 10 hari seperti umumnya, tetapi 10 bulan kandungannya itu berusia. Maka setiap bulan dia menghatamkan Al-Quran di perut sang ibu itu 10 kali. Hatamnya tiap 3 hari, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya. Hatam Quran itu paling cepat tidak boleh kurang dari 3 hari. Itu yang kemudian dilakukan. Maka ketika kemudian lahir anak itu, jadilah dia seorang alim yang faqih, yang adib, yang hakim, yang bijaksana di dalam ilmunya. Ini contoh. Ibu-ibu mau memberi syarat begitu kepada calon suami? Berat ya, 3 hari itu berat. Ya mungkin hatam 10 kali lah minimal. Maksudnya sebulan sekali ketika saya hamil. Itu sudah sangat baik. Artinya 1 hari 1 juz. Jadi bagaimana seorang bapak ketika istrinya mengandung membacakan Al-Quran untuk istrinya sehari 1 juz di dekat perutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan dari Al-Quran ini ketika Rasulnya mengatakan, ma'ana biqari, ya Allah aku tidak bisa membaca, ya Jibril aku tidak bisa membaca. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah kemudian memudahkan
Al-Quran ini, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk kemudian diingat. Fal min mudzakir, maka adakah yang mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran ini bisa bahkan dihafal oleh orang-orang yang tidak bisa membaca atau belum bisa membacanya. Jadi ketika anak-anak kita itu belajar Al-Quran, maka disarankan untuk mengajarkan kepadanya orang-orang yang betul fasih, orang-orang yang kemudian tartil. Agar apa? Meskipun belum bisa membaca, tapi sudah didahului, sudah tartil Quran sebelum bisa baca Iqra. Sudah tartil Quran sebelum bisa baca Iqra. Meskipun kalau anak-anak umur 3 tahun itu sudah sering, ya ketika diajar kadang-kadang suka bermain-main begitu ya. Tetapi itu sudah sangat baik, sudah mencapai sebuah hal yang kemudian insya Allah akan menjadi kebaikan bagi yang selanjutnya. Jadi tartil itu diperolehkan bukan dari melihat hurufnya. Tartil itu diperoleh dari mendengar pengucapannya dengan baik. Dan itu didapatkan, makanya kenapa Quran itu yang baik bacaannya bersanad bersambung kepada Rasulullah SAW, karena sebaiknya kemudian bagaimana kita belajar kepada guru yang memiliki sanad sampai Rasulullah, agar apa yang kita baca ini semirip mungkin dengan Al-Quran ketika turunnya. Meskipun kata para ulama tidak boleh memperberat diri dalam hal tajwid yang menghalangi kita untuk mendapatkan ibroh-ibroh yang besar di dalam Al-Quran itu. Tetapi belajar itu yang kita kulinake sejak kecil, kita biasakan sejak kecil, misalnya dengan mencoba untuk belajar dari orang-orang yang kemudian memiliki tartil yang baik, adalah sebuah hal yang utama. Kalau Indonesia biasanya sanadnya dari Allah yarham Kiai Haji Muhammad Munawir, Syekhul Quran Nusantara kita. Itu beliau sanadnya bersambung ke Rasulullah SAW dalam 30 derajat. Maksudnya dari Kiai Munawir sampai Nabi SAW itu ada 30 orang yang kemudian menjadi antara. Nah, paling atas biasanya akan kemudian disebutkan an Ubay bin Ka'b, an Zaid bin Sabit, an Utsman bin Affan, an Rasulullah SAW. Jadi 3 orang yang biasanya menjadi ujung dari periwayatan Al-Quran itu adalah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi gitu ya, anak-anak kita tidak harus bisa baca hurufnya dulu, karena baca huruf itu berat. Itu mikirnya 2 kali. Orang membaca itu lebih berat daripada mendengar kemudian menghafal gitu. Ini yang kemudian mungkin perlu diperhatikan oleh orang tua, karena saya lihat ada orang tua yang lebih bersemangat ngajarin anaknya bisa baca huruf hijaiyah daripada kemudian mengajak mereka untuk menghafal Al-Quran. Sebaiknya diajak dulu untuk kemudian menirukan kata-kata dalam hafalan Al-Quran daripada memprioritaskan membacanya. Guru saya Ustaz Bagus Prasmoto cerita, saya itu sampai kelas 3 baru bisa membaca. Lu terus bagaimana gitu ya? Jadi selama ini buku pelajaran itu dibacakan ibunya, kemudian dia hafal. Jadi kalau disuruh membaca oleh gurunya itu, dia bukan membaca tulisannya, tapi menghafalkan apa-apa yang kemudian dibacakan oleh ibunya. Bisa ternyata begitu. Wa rabbukal aqrab, dan Tuhanmu adalah Arab yang paling pemurah kepada orang yang memohon pemberiannya. Baginya amat mudah menganugerahkan kepandaian, kecerdasan kepadamu berkat kemurahannya itu, dan menganugerahkan berbagai macam karunia kepada seluruh manusia, karena dia adalah Rabb yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang telah mengajar dengan perantaraan pena. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, disebutkan bahwa makhluk pertama yang diciptakan adalah pena. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pena. Lalu Allah berfirman kepada pena itu, "Uktub." Lalu pena itu bertanya, "Mada aktub ya Rabbi?" Apa yang harus kutulis wahai Allah, wahai Rabbku? Lalu Allah kemudian berfirman kepadanya, "Tulis semua ketentuanku tentang segala makhluk,
sejak permulaan zaman sampai akhirnya. Maka pena itu pun menulis sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi disebutkan, manusia pertama yang pandai menulis dan membaca adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Manusia pertama yang pandai menulis dan membaca adalah Idris alaihissalam. Imam Al-Maraghi lebih lanjut mengatakan bahwa di sini Allah menyatakan bahwa dirinya yang telah menciptakan manusia dari alaq, dari setetes darah, kemudian mengajari manusia dengan perantaraan kolam atau pena. Demikian itu agar manusia menyadari bahwa dirinya diciptakan dari sesuatu yang paling hina, hingga dia mencapai kesempurnaan kemanusiaannya dengan ilmunya tentang hakikat segala sesuatu. Maka seolah-olah ayat ini mengatakan, renungkan wahai manusia, telah engkau akan menjumpai dirimu telah berpindah dari tingkatan yang paling rendah dan hina menuju kesempurnaan yang paling mulia dengan ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan kepadamu. Sebagaimana kemudian Adam alaihissalam itu dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena asal penciptaannya, bukan karena bentuk rupanya, bukan karena kemudian perwajahan fisiknya. Yang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga disebutkan, ini untuk bukan dibayangkan Allah seperti apa, tapi untuk difahami. Allah menciptakan Adam alaihissalam dalam bentuk rupa yang terindah seperti tercermin dari wajahnya. Jadi Allah menciptakan Adam itu dalam bentuk yang terindah seperti tercermin dari wajahnya yang mulia, zatnya Allah yang mulia. Ini tidak untuk dibayangkan Allah seperti apa, tetapi bahwa kemudian manusia itu adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diciptakan dalam bentuk yang paling indah dan paling baik. Alhamdulillah ya, penciptakan kita ini luar biasa. Kita berjalan dengan dua kaki, kita kemudian bicara dan berbahasa, kita kemudian ya segalanya dalam penciptaan yang begitu indahnya. Lubang hidung saja alhamdulillah yang menghadap ke bawah. Coba kalau menghadap ke atas pas hujan repot. Baru soal hidung, belum soal yang lain. Kemudian Allah menjelaskan dengan kata-kata allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Di dalam surga Adam diajari oleh Allah asma atau nama-nama benda, kemampuan untuk berbahasa dan berkomunikasi. Maka yang dikatakan oleh para ulama, ilmu pertama yang diciptakan, yang diajarkan oleh Allah kepada manusia adalah ilmu bahasa. Karena bahasa adalah ummul ulum. Bahasa itu adalah ibu dari segala ilmu. Dengan bisa berbahasa, Anda bisa kemudian menguasai berbagai macam pengetahuan. Kalau pintar bahasa Inggris, maka begitu mudah untuk mengakses berbagai macam pengetahuan yang ada dalam bahasa Inggris. Kalau pandai berbahasa Arab, maka kemudian bisa mengakses segala ilmu dalam bahasa Arab. Kalau pandai berbahasa Spanyol, Prancis, Indonesia, Jawa, semuanya, itu menjadi kunci bagi kita untuk memahami berbagai macam ilmu pengetahuan yang mungkin tidak kita ketahui di dalam bahasa kita. Karena bahasa itu tumbuh di dalam tengah-tengah manusia sesuai dengan latar kebudayaannya juga. Jadi kita ini kan punya istilah yang sangat banyak untuk misalnya nasi, padi, beras. Bahasa Inggrisnya sama, nasi, padi, beras sama-sama rice. Karena mereka tidak punya kebudayaan tentang nasi. Sementara kita ini bingung istilah-istilah dalam gandum, rei, wei, dan lain sebagainya. Karena kita tidak punya kebudayaan gandum, gitu ya. Kita ini kalau disuruh membahasa Inggris kan mumet dewe. Apa bedanya antara, gitu ya, lemper, arem-arem, kemudian apalagi ketupat, lontong, tepo. Tahu tepo nggak? Jadi kalau ketupat itu kan bungkusnya janur, kalau lontong bungkusnya daun pisang dan memanjang, kalau tepo bungkusnya bebas bentuknya besar. Itu biasanya di peradaban Madiun, gitu ya. Saya ingat dulu di pertigaan Menuan itu ada orang jualan tepo tahu, terus baru beberapa lama terus tutup. Kenapa nggak laku? Saya tanya kenapa kok laku, pada nggak tahu tepo itu apa. Jadi tepo tahu itu apa? Kupat tahu dalam bahasa kita. Padahal itu ya memang agak berbeda sedikit dalam bumbu dan campurannya, tetapi hakikatnya adalah kupat tahu. Misalnya begitu.
Belum lagi semar mendem, jatah manten gitu ya, orang-orang itu ya, dan semuanya yang kemudian sangat berbeda-beda itu. Itulah bahasa Ummul Ulum. Bahasa itu adalah ibu dari segala ilmu. Ini yang dikemukakan oleh Imam Al-Maraghi. Yang kedua kita lihat Tafsir Al-Ashar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka. Jadi Hamka itu bukan nama ya, Hamka itu singkatan dari nama Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Hamka, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dalam suku pertama saja, yaitu baca, telah terbuka kepentingan pertama dalam Islam dan perkembangan agama ini selanjutnya, yaitu Nabi membaca wahyu yang akan diturunkan kepada beliau atas nama Allah yang telah mencipta. Ini di dalam Tafsir Al-Ashar. Lalu Hamka kemudian mengutip sebuah hadis yang kalau dalam Arba'in Nawawi hadis itu ada di nomor 4, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia itu dari setetes darah. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, hadatsana habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu, yujma'u, dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, 40 yauman nutfatan, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Terjemahkan begitu dulu ya, untuk memudahkan. 40 hari dalam bentuk nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, maka kemudian berubahlah nutfah itu menjadi alaqah dalam waktu itu pula. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian dia menjadi mudghah sedalam waktu itu pula. Summa yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutuslah satu malaikat kepadanya. Wa yanfukhu fihi ruh, lalu malaikat itu atas perintah Allah meniupkan ruh kepada janin itu. Wa yu'maru, dan diperintahkanlah ia bi 4 kalimatin, untuk menuliskan 4 perkara. Yang pertama, bikatbi rizkihi, untuk menuliskan rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa sakiyan aw sa'idun, dan apakah dia termasuk orang-orang yang celaka ataukah orang-orang yang bahagia. Kita penggal hadisnya sampai di situ. Sesungguhnya penciptaan kita di dalam perut ibu kita, kata hadis ini, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nutfah, alaqah, dan mudghah. Nutfah adalah setetes mani yang bercampur. Alaqah adalah setetes darah. Mudghah adalah segumpal darah. Semuanya diterjemahkan demikian. Ini yang kemudian Profesor Kate Moore, seorang ahli kebidanan dan kandungan terkemuka, menjadikan nama dari hadis ini sebagai nama di dalam fase-fase pertumbuhan janin. Beliau mengatakan ada fase nutfah, fase alaqah, fase mudghah. Dalam bahasa Inggris ada nutfah, ada alaq fas, ada mudigah fas. Jadi ada fase nutfah, fase alaqah, dan fase mudghah. Karena memang real dijumpai seperti apa yang tertulis dalam hadis ini, pertumbuhan janin itu dalam bentuk seperti itu. Dahulu orang memahami, para ulama menuliskan pemahaman bahwa kalau kemudian 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah, ini adalah keterangannya dijumlahkan.
Maka kesimpulannya, malaikat datang untuk meniupkan ruh dan menuliskan takdir itu pada 40 tambah 40 tambah 40 hari ke 120 atau 4 bulan setelah konsepsi, 4 bulan setelah terjadi pembuahan. Tetapi fakta dari dunia kedokteran disampaikan kepada Rabitah Al-Alam Al-Islami pada dua dekade yang lalu, disebutkan bahwa para ikatan dokter ahli kebidanan dan kandungan muslim itu menyampaikan sebuah hasil penelitian yang menyebutkan sesungguhnya penciptaan nutfah, alaqah dan mudghah itu sempurna pada hari ke-40, bukan hari ke-120. Maka Rabitah Al-Alam Al-Islami, dalam hal ini komisi fatwa yang ketika itu diketuai oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani dan wakilnya Dr. Abdul Karim Az-Zaidan, kemudian memanggil para pakar dari berbagai macam bidang. Pertama pakar hadis, yang kedua pakar bahasa Arab, yang ketiga adalah pakar ilmu kebidanan dan kandungan untuk membahas apa yang lebih tepat pemahaman tentang hadis ini. Maka dari ahli bahasa, dari ahli kesehatan dan ahli hadis ketika itu di dalam komisi fatwa Rabitah Alam Islami menyimpulkan kata-kata summa yakunu alaqatan mistadzalik summa yakunu mudratan mistadzalik ini bisa diterjemahkan bahwa dalam 40 hari itu terjadi proses simultan yang terus menerus antara adanya nutfah, adanya alaqah dan adanya mudghah. Pembelahan sel itu terus terjadi dalam bentuk-bentuk yang sudah seperti nutfah juga ada, seperti alaqah juga ada, seperti mudghah juga ada. Itu semuanya terjadi dalam 40 hari dan tidak kemudian lebih dari itu, karena sesudah itu tanda-tanda kehidupan pada sesosok janin itu tampak, organ-organnya sudah terbentuk dan sudah tampak. Ini yang kemudian disimpulkan. Dengan begitu, kesimpulannya adalah janin itu punya ruh, ditiupkan ruh bukan pada umur 120 hari atau 4 bulan, tetapi pada umur 40 hari. Artinya telat 12 hari dari jadwal haid terakhir. Ini yang kemudian ada pada pemahaman baru. Ini untuk kemudian mengatasi sebagian pemahaman yang selama ini terjadi. Ketika itu ada orang-orang yang memahami menggugurkan kandungan pada umur di bawah 4 bulan tidak masalah. Karena apa? Belum ada nyawanya. Seakan-akan itu bukan pembunuhan. Padahal menurut pemahaman yang baru ini, maka disimpulkan bahwa sudah ada nyawanya itu sejak umur telat 12 hari. Jadi telat 12 hari itu sudah ada rohnya. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian malaikat diutus kepadanya, fayanfukhu fihi ruh, maka dia meniupkan ruh seperti yang diamanahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Wa yu'maru, dan dia diperintahkan untuk menulis bi arba'ati kalimat, dengan 4 perkara. Yang pertama bikatbi rizkihi, menuliskan rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syakirun aw sa'idun, dan apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah orang yang beruntung. Keempat hal ini sudah tertulis ketika kita kemudian ada di dalam perut ibu kita, dan lebih dahulu lagi ada tertulis di sisi Allah di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tertulis. Ibnu Mas'ud melanjutkan, Rasulullah bersabda, fa wallahi alladzi nafsi biyadi, maka demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalan-amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai kemudian jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi dia sudah terdahului, tertulis di dalam kitab jelas, fahuwa min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Maka kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka masuk ke neraka. Wa wallahi alladzi nafsi biyadi, dan demi Allah zat yang jiwaku dalam genggamannya, salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, lalu jarak antara dia dengan neraka sudah tinggal sehasta, maka telah tertulis bahwa dia termasuk ahli surga, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis ini
agak mengkhawatirkan. Kita kemudian menjadi begitu was-was dan cemas, apakah yang tertulis ketika malaikat dahulu menuliskan. Tetapi dalam memahami segala perkara tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu ada kaidahnya. Kaidah pertama adalah bahwa Allah itu maha adil dan tidak pernah zalim. Itu harus diingat awal-awal. Kalau membaca apapun tentang takdir, selalu diingat bahwa Allah itu maha adil dan tidak pernah zalim. Jadi kalau ada begitu orang kasihan benar gitu ya, sudah beramal dengan amalan ahli surga, kok lalu masuk neraka gara-gara sudah tertulis sebagai ahli neraka. Atau kok ada orang yang kemudian sudah beramal dengan amalan ahli neraka, tetapi kemudian dia tertulis sebagai ahli surga lalu beramal dengan ahli surga, amalan ahli surga lalu dia masuk surga. Bukankah itu tidak adil? Adil. Kalau Allah sudah menetapkan pasti keadilan. Tidak ada kezaliman yang bisa disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tugas manusia ta'akul di dalamnya. Di dalam hadis ini kemudian kita bicara tentang apa yang kemudian mendasari seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga itu, lalu dia kemudian jatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama menjelaskan diantaranya adalah Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bughadi dalam syarahnya tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya kemudian yang dimaksud beramal dengan amalan-amalan surga itu adalah apa yang tampak. Apa yang tampak darinya, yaitu orang ini amalannya amalan surga, tetapi orang kemudian tidak bisa meraba niat. Orang tidak bisa kemudian melihat apa yang ada di dalam hati. Orang tidak bisa menghakimi keikhlasan seseorang. Jadi kemudian itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, pernah terjadi di zaman Rasulullah kami mengagumi seseorang yang luar biasa di dalam salat dan juga jihadnya. Lalu dia berjihad di jalan Allah bersama kami. Lalu kemudian dia terluka. Maka demi Allah kami melihat ketika dia terluka, dia tidak kuat untuk menahan sakitnya. Lalu dia menusukkan pedang ke dalam dadanya sendiri. Kata Ibnu Umar, inilah satu hal yang kemudian kami amat sangat takut tentang akhir kehidupan kami. Karena kemudian orang ini sudah beramal dengan amalan ahli surga. Dia salat, dia berzakat, dia bersedekah, dia berjihad bahkan, tetapi dalam jihad itu kemudian dia merasakan sakit yang amat sangat. Lalu dia kemudian bunuh diri karena tidak tahan atasnya. Yang kemudian menggelincirkan dia ke dalam dosa bunuh diri itu, kata para ulama, adalah dosa-dosa hati yang kemudian selama ini tersembunyi, yang tidak dilihat oleh manusia, yang kemudian terjadi pada dirinya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, apa yang tampak kepada manusia itu berarti ada yang tidak tampak di tengah-tengah manusia. Beliau menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani, hadisnya berbunyi, sayati yaumal qiyamati qaumun bi khairin misla jabal Uhudin faja'alallahu haba'an manthura. Pada hari kiamat nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu kaum membawa kebaikan sebesar gunung Uhud. Berarti banyak sekali. Karena maksudnya gunung Uhud itu adalah untuk memberikan gambaran betapa banyaknya pahala kebaikan yang dia bawa. Bi khairin misla jabal Uhudin faja'alallahu haba'an manthura. Maka Allah menjadikan pahala amal kebaikan itu semuanya musnah tanpa sisa, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Para sahabat selama ini memahami orang yang di dalam kehidupannya amalnya sia-sia itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak bersyahadat, orang-orang yang tidak mendaftar dalam perlombaan yang Allah dan para malaikatnya jadi panitia sekaligus jurinya. Kan hidup ini perlombaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah nyatakan demikian. Maka Allah itu menyelenggarakan lomba di dalam kehidupan ini. Nah, lomba itu kalau mau dinilai oleh panitia dan juri harus mendaftar. Pendaftarnya pakai apa? Syahadatain, dengan bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itulah kemudian dia terdaftar di dalam perlombaan itu. Maka sesudah terdaftar di dalam perlombaan itu, segala amalnya dinilai oleh panitia.
Jika tidak terdaftar, maka amal-amal kebaikannya tidak dinilai oleh panitia. Jadi kalau ada orang ikut lomba lari tapi tidak daftar, meskipun sampai finish paling duluan, panitianya tidak akan memberi hadiah karena dia tidak mendaftar. Nah, pemahaman para sahabat ketika itu adalah, kalau Rasulullah mengatakan ada orang datang pada hari kiamat, sekelompok orang satu kaum datang pada hari kiamat untuk kemudian membawa kebaikan seberat gunung Uhud, tapi Allah jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan, maka pastilah itu adalah orang-orang kafir. Maka kemudian para sahabat bertanya dengan heran begini, ahumul muslimuna ya Rasulullah, ahumul muslimuna ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang muslim wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sangat menakjubkan, yang sangat mengagetkan. Kata beliau, muslimuna yusalluna kama tusallun wa yasumuna kama tasumun walahum haddun fil lail. Mereka itu orang-orang yang membawa kebaikan seberat gunung Uhud itu adalah muslim yang salat seperti salat kalian wahai para sahabat, yang puasa seperti puasa kalian wahai para sahabat, walahum haddun fil lail, bahkan mereka punya bagian dari malam hari, yakni mereka melakukan qiyamul lail. Terus apa yang menyebabkan mereka kemudian amal baiknya itu berterbangan, tak bersisa? Kata Rasulullah, walakin idza khalau bimaharimillahi intahakuha, tetapi kalau mereka kemudian bersepi dengan apa-apa yang diharamkan Allah, mereka melanggarnya. Ini apa-apa yang tidak tampak, apa-apa yang tidak tampak secara zahir. Masih ada lagi apa-apa yang tidak tampak secara batin, ya ini apa-apa yang ada di dalam hatinya, niat-niatnya. Dalam satu kisah pada masa Bani Israel, pernah kemudian terjadi contoh yang nyata tentang hal ini. Ada dua kakak beradik, kakaknya ahli ibadah, adiknya ahli maksiat. Ibunya setiap hari berdoa. Siapa yang didoakan? Hanya adiknya, karena kakaknya sudah ahli ibadah. Maka ibunya merasa tidak perlu mendoakan kakaknya. Yang didoakan adalah adiknya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada anakku yang nomor 2 itu. Ya Allah, kasihanilah dia ahli maksiat. Ya Allah, mengharap rahmat-Mu ya Allah. Aku ibunya sangat bersedia atasnya ya Allah. Sang kakak ini tinggal di sebuah menara tinggi. Di sana dia kerjaannya setiap hari baca Taurat, berzikir kepada Allah, rukuk, sujud, berzikir, rukuk, sujud, semua ibadah yang dilakukan di sana. Adiknya kemudian menjelajahi berbagai macam tempat maksiat, bosan di satu, pergi ke yang lain, bosan satu maksiat, ambil yang lain, begitu seterusnya. Sampai pada satu saat, biidznillah atas doa sang ibu, sang adik mendapatkan hidayah. Dia kemudian merasa betapa hampanya kehidupannya, betapa kemudian sia-sianya perbuatannya selama ini, betapa nista dan berdosanya apa-apa yang sudah dia lakukan. Maka dia kemudian terbetik hatinya, ya Allah, kakakku ahli ibadah, ibuku seorang salihah, kenapa aku jadi begini? Ya Allah, ampuni aku, masihkah tersisa kesempatan untuk bertaubat? Ya Allah, ampuni aku. Maka sang adik kemudian gemetaran, dia kemudian berlari menuju ke tempat kakaknya, minta diajari bagaimana caranya beribadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama si kakak terpikir, betapa kemudian hidupnya selama ini kok lurus-lurus saja, tidak ada warnanya, monoton gitu. Dia berpikir, padahal saya ini ibadahnya banyak sekali. Takjub dia kepada dirinya sendiri. Saya rasanya kalau bermaksiat sedikit, icip-icip, lalu besok bertobat pasti diampuni. Lagi pula amal ibadah saya sudah banyak, kalau dibandingkan dosa yang sedikit, pasti kemudian dosa itu tenggelam di dalam amal kebaikan saya. Maka pada malam hari itu si kakak juga kemudian sudah kebelet untuk bermaksiat, si adik kebelet untuk bertaubat. Bersama-sama mereka, si adik mendaki tangga, si kakak turun tangga. Karena saling cepat, satu sama lain berlari, tabrakan di tengah, jatuh keduanya ke tanah dan matilah keduanya. Sang adik mati dalam niat taubatnya, maka malaikat membawanya ke surga. Sang kakak mati dalam niat maksiatnya, maka malaikat membawanya ke neraka. Alhamdulillah, benar. Pelajaran penting pertama, kalau jadi ibu, doakan semua anak dengan adil. Karena ada ibu yang hanya mendoakan anaknya yang dianggap bermasalah. Bermasalah itu kan di matanya, di mata Allah bisa jadi semuanya bermasalah. Maka kemudian mendoakan anak dengan adil, ini adalah termasuk keadilan orang tua.
Jadi bagaimana ayah dan ibu di dalam mendoakan putra-putranya, jangan kemudian merasa itu tidak perlu didoakan karena apa, sudah soleh. Sudah soleh itu kan dalam mata kita. Dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap menghajatkan doa-doa ayah dan ibunya agar menjadi seorang yang istiqomah. Pelajaran kedua adalah bahwa inilah dia ketika kemudian ibadah itu memberikan ketakjuban pada diri kita sendiri. Atau kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau sama-sama terbayang-bayang maka dosa itu lebih baik daripada ibadah. Kalau sama-sama terbayang-bayang maka dosa itu lebih baik daripada ibadah. Kenapa? Kalau orang terbayang-bayang ibadahnya, dia menjadi ujub, dia menjadi angkuh, dia menjadi sombong, merasa lebih daripada orang lain. Dan karena sebab itulah iblis tidak diampuni Allah. Tetapi kalau dosa yang terbayang-bayang gitu, maka kemudian dia akan menjadi seorang yang banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah, memperbaiki dirinya. Dan sebab itulah Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini betapa pentingnya kemudian beristighfar. Nah, di dalam hadis penciptaan ini, yang kita pelajari ini, yang oleh Hamka dikutip untuk menafsirkan firman Allah, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Patutlah kita kemudian juga tinjau firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai ke-14, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari satu bagian dari tanah liat, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu sulalati mintin, saripati tanah itu. Makanya orang kemudian sekarang kalau menambah bagian badannya, operasi plastik yang kemudian terlarang di dalam Islam itu menggunakan silikon. Karena kalau kemudian dilihat, unsur yang paling banyak di dalam tanah adalah silikon, gitu ya. Salah satu unsur yang menyusun tanah yang terbanyak diantaranya adalah silikon. Makanya orang pakai silikon. Logikanya begitu mungkin ya. Karena sulalati mintin, saripati dari tanah. Summa ja'alnahu, kemudian kami jadikan saripati tanah itu nutfatan, setitik mani yang bercampur, yakni bercampur antara mani laki-laki dan sel telur perempuan, fi qararin makin, di dalam sebuah tempat yang sangat kokoh, di sebuah wadah yang sangat kokoh, yaitu rahim ibu. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Kemudian kami jadikan nutfah itu sebagai 'alaqah, sebagai tetes darah. Kemudian kami jadikan 'alaqah itu sebagai mudghah, segumpal darah. Faja'alna al-mudghata 'idhaman, kemudian kami jadikan mudghah itu sebagai tulang belulang. Summa fakasawna al-'idhama lahma, kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia, kami bentuk dia menjadi satu makhluk yang lain. Ketika ayat ini turun dan Rasulullah membacakannya kepada para sahabat, Umar itu kemudian terperangah dan takjub mendengarkan ayat-ayat tentang penciptaan itu. Lalu Umar berkomentar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha luhurlah Allah, pencipta yang paling baik. Lalu Rasulullah kemudian gemetaran sebentar, lalu kemudian Rasulullah seakan-akan menemukan apa yang dikatakan Umar, mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, padahal itu adalah ayat yang turun. Maka di antara karamah Umar bin Khattab adalah dia dalam hal ini juga, di dalam ayat ini surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14, apa yang dikatakannya dibenarkan oleh wahyu, yaitu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha luhurlah Allah, pencipta yang paling baik. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari 'alaq, dari setetes darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang paling pemurah, yang maha mulia, yang dia adalah yang penuh kedermawanan, penuh kasih sayang kepada makhluknya, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Itulah keistimewaan Tuhan itu lagi, yang berbagi
dengan makhluknya ilmu pengetahuannya yang tinggi, yang diajarkannya berbagai ilmu, dibukanya berbagai rahasia, diserahkannya berbagai kunci untuk membuka perbendaharaannya, yaitu dengan qalam, dengan pena, di samping lisan untuk bicara, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Tapi pena itu dengannya menjadi satu keajaiban tersendiri, yang dengannya ilmu pengetahuan itu tersebar sedemikian luasnya. Jadi konon revolusi pengetahuan itu 3. Sampai zaman ini ada 3. Pertama, ditemukannya kertas oleh Cailun. Jadi sebelum ditemukan kertas oleh Cailun, orang nulis itu agak repot. Pakai apa coba gitu ya? Orang Sumeria pakai lembaran-lembaran tanah gitu ya, yang basah, lalu ketika kering sudah jadi gitu ya tulisan-tulisannya. Itu kan butuh tempat yang luas, biaya yang banyak gitu ya, keterampilan yang tinggi untuk bikin lempengan-lempengannya saja gitu. Orang Cina mengukirnya dengan pisau pada bambu, orang Indonesia pakai daun lontar, orang Mesir pakai papirus. Repot. Maka inovasi pertama yang merevolusi pengetahuan di dunia ini adalah kertasnya Cailun. Yang kedua yang merevolusi ilmu pengetahuan adalah mesin cetak, yang sebenarnya sudah pernah ada di dunia Islam dan kemudian justru lebih terkenal ketika dibuat yang lebih modern oleh Johannes Gutenberg dari Jerman. Itu revolusi kedua. Mesin cetak itu memungkinkan satu tulisan itu diperbanyak menjadi sangat banyak dalam waktu yang relatif singkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, revolusi ilmu pengetahuan ketiga adalah dengan adanya munculnya seorang syekh yang sangat terkenal, syekh yang kemudian menjadi guru bagi semua orang di dunia, namanya Syekh Google. Kenapa Google? Karena Google ini dianggap revolusi ilmu pengetahuan yang ketiga karena dia menciptakan sebuah perpustakaan maya tanpa batas. Dengan Google kita mencari ilmu pengetahuan yang kita butuhkan, dan begitu cepatnya dia mencarikan untuk kita, menjawab apa yang kita tanyakan, seolah dia tahu segala hal. Kalau dia tidak tahu, kita yang disalahkan. Kata kunci yang Anda masukkan tidak cocok dengan dokumen manapun, silahkan coba kata kunci yang lain. Jadi inilah keajaiban ilmu pengetahuan begitu. Dan semuanya bermula juga dari pena. Karena ketiga-tiganya, meskipun sekarang penanya itu pakai tangan ya, touchscreen gitu kan. Nah ini yang kemudian jadi ada. Said Qutb dalam fi Dhilalil Quran mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah mencipta. Maka beliau mengatakan hakikat dari hidup adalah membaca. Membaca untuk mengambil pelajaran, membaca untuk meningkatkan ketinggian ilmu, membaca untuk lebih memahami segala hakikat wujud yang ada di alam semesta. Lalu dia membaca dengan nama Rabbnya yang telah mencipta. Said Qutb lalu kemudian mengutip tafsir ayat dengan ayat. Jadi siapa bilang yang namanya fi Dhilalil Quran itu birra'i semata? Kalau kita lihat Said Qutb itu justru banyak memunasabatkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Kemudian beliau mengutip tentang ulul albab, yaitu ketika Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi ada orang-orang ulul albab yang kemudian di dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, mereka kemudian memikirkan penciptaan Allah itu, berzikir terus-menerus dalam keadaan duduk, berdiri maupun sedang berbaring. Berfikir dan berzikir itu tidak terpisahkan. Lalu mereka pada suatu saat akan sampai pada kesimpulan atas segala yang mereka zikir dan fikirkan itu, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada yang diciptakan segala yang ada di muka bumi ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar, maka maha suci Engkau, jagalah kami dari api neraka. Satu-satunya hal yang tidak boleh menyentuh kita itu adalah api neraka. Faqina adzaban nar, maka jagalah kami dari api neraka.
Jadi kemudian di dalam Zilal, Syekh Qutb justru menafsirkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini dengan riwayat hidup Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita betapa dalam setiap keadaan beliau senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah. Ada zikir di waktu pagi sebagaimana Allah perintahkan, zikir di waktu petang, zikir sebelum tidurnya, zikir ketika kemudian beliau berada dalam keadaan susah dan sempit, zikir beliau ketika bersyukur kepada Allah, zikir beliau di dalam doanya ketika bercermin, doanya ketika masuk ke tempat kakus, doanya ketika berpakaian, doanya ketika makan, doanya ketika semua hal beliau cantumkan di sana. Di Syekh Qutb rahimahullah justru menafsiri Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini dengan betapa Rasulullah sejak awal diamanahkan untuk menghiasi seluruh kehidupannya dengan doa-doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan nama Allah itu hidup di dalam sanubarinya dan di dalam kesehariannya, dalam setiap amal perbuatan dan kegiatannya. Lalu Syekh Qutb mengarahkan buku-buku kumpulan zikir seperti Al-Alkar karya Imam An-Nawawi, kemudian yang datang belakangan Al-Ma'thurat karya Hasan Al-Banna, atau kemudian yang ada lagi yang berikutnya Hisnul Muslim karya Sa'id bin Ali bin Walq Al-Qahtani, yang kemudian membawakan kita betapa Rasulullah itu berzikir di dalam segala keadaan, di dalam segala suasana. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari tetes darah, yakni titik darah beku yang melekat di dalam rahim, yaitu dari asal mula yang sangat kecil dan bersahaja, kemudian dengan limpahan kemurahannya, dengan sifatnya yang karim dan akram, dan dengan kudrat kekuasaannya yang agung dan mulia, Allah mengangkat segumpal darah itu kepada derajat manusia yang mengerti dan mampu untuk belajar. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar dengan pena, yang mengajar apa yang tidak diketahui oleh manusia. Kemudian yang keempat kita lihat tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Beliau mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maksudnya adalah bacalah, mulailah membaca dan memulai segala sesuatu itu dengan menyebut nama Allah yang menciptakan semua makhluk. Lalu kita diajarkan oleh Allah untuk dalam tahap selanjutnya, kata Imam, berdua untuk menggunakan nama Allah dalam segala keadaan dan kegiatan kita. Kita menggunakan Bismillahirrahmanirrahim untuk kemudian mengawali segala hal yang baik. Dia telah menciptakan manusia atau jenis manusia min alaq, dari alaq. Lafal alaq adalah bentuk jamak dari alaqah yang artinya titik-titik darah yang berkumpul dan kental. Iqra wa rabbukal akram. Lafal ayat ini mengukuhkan makna lafal pertama yang sama, yaitu bacalah, tetapi diikuti dengan sifat Allah yang maha mulia, yakni Rabbmu yang paling pemurah. Tiada seorang pun yang dapat menandingi kemurahannya. Lafaz hal ini sebagai hal dari dhamir yang terkandung di dalam lafal Iqra. Jadi Iqra maksudnya bacalah dengan nama Rabbmu. Nah, Rabbmu itu siapa? Rabbukal akram. Rabbmu itu adalah zat yang maha pemurah. Ini tentang hal dari dhamir. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena, mengajarkan kepada mereka kemampuan untuk menulis dan membaca. Dan orang pertama yang memakai qalam atau pena untuk menulis adalah Idris alaihissalam. Alamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan apa yang tidak diketahuinya, yaitu sebelum dia mengajarkannya kepada hidayah, menulis dan mengajarinya mengerjakan berbagai macam amal yang sangat banyak. Jadi ini tinjauan dari keempat tafsir yang bisa kita lihat. Kita tambahkan yang kelima adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang kemudian di dalam ayat-ayat ini Ibnu Katsir juga mengutip riwayat tentang turunnya wahyu pertama
Beliau mengatakan, jelaslah bahwa 5 ayat pertama surah Al-Alaq ini adalah ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan sebagai rahmat dan panggilan Allah yang pertama kali dihadapkan kepada Nabi SAW. Adapun ayat-ayat lainnya diturunkan sesudah tersiarnya berita kerasulan Nabi dan sesudah Nabi mulai mengajak orang-orang beriman kepadanya. Ajakan Nabi ini pada mulanya disambut oleh sebagian kecil orang-orang Quraisy, sedang kebanyakan mereka mengejek orang-orang yang telah beriman dan berusaha agar jangan beriman kepada agama yang dibawa Muhammad dari Tuhannya. Allah menyuruh Nabi untuk membaca, padahal beliau tidak pandai membaca maupun menulis. Maka dengan kekuasaan Allah ini beliau dapat mengikuti ucapan Jibril. Allah hilangkan kesulitan darinya dan Al-Quran menjadi mudah untuk dibacakan oleh beliau kepada umat manusia, sebagaimana kita pun mudah untuk menghafalnya dan mengambil pelajaran darinya. Khalaqal insana min 'alaq. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bagaimana Dia menjadikan manusia, yaitu manusia sebagai makhluk yang mulia, dijadikan dari sesuatu yang melekat, yang diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini atas amanahnya, menundukkannya untuk keperluan hidupnya dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah yang maha pemurah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kembali nabinya untuk membaca, karena bacaan tidak akan melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulangi dan membiasakannya. Ini sama ya. Sebagaimana firman-Nya, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu maka kamu tidak akan lupa. Alladzi 'allama bil qalam, yakni yang mengajar manusia dengan perantaraan pena, karena pena adalah makhluk yang pertama diciptakan dan pena adalah alat yang memungkinkan manusia untuk saling belajar dan mengajar satu sama lain. Alamal insana ma lam ya'lam, Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang kemudian belum diketahuinya. Dengan ayat-ayat ini terbukti tentang tingginya membaca, menulis, dan berpengetahuan. Andai kata tidak karena kalam, niscaya banyak ilmu pengetahuan yang tidak terpelihara dengan baik, banyak penelitian yang tidak tercatat, dan banyak ajaran agama yang hilang. Pengetahuan orang dahulu yang lenyap dan tidak dapat dikenal oleh orang-orang sekarang, baik ilmu yang berkaitan dengan bagaimana menyembah Allah maupun bagaimana cara berkehidupan sesuai dengan apa yang diridhoinya. Ini tafsir Ibnu Katsir tentangnya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pada kesempatan sore hari ini baru membahas surah Al-Alaq ayat 1 sampai yang ke-5. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan masih di kapasitas yang sama, kecil tapi ternyata nggak selesai-selesai. Insyaallah dibahas surah Al-Mudaththir ayat pertama sampai yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq. Kami cukupkan, kalau ada yang akan ditanyakan 1 atau 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadis tentang kakak beradik dari Bani Israel ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Tirmidzi. Kemudian tentang bagaimana dengan umat Muhammad SAW, sama pada hakikatnya, tetapi umat Muhammad ini diperintahkan untuk istiqomah dan memelihara niat-niat baik, karena niat-niat baik itulah yang akan kemudian menyelamatkan kita di akhirat kelak. InsyaAllah kita perdalam di dalam pembahasan wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi untuk berharap lebih banyak, karena menurut Imam Al-Ghazali salah satu yang menjadikan seorang manusia bangkrut di akhirat adalah niat yang semata karena dunia. Niat yang semata karena dunia. Misalnya salat agar sehat, puasa agar langsing. Padahal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat-niat ini menjadi penting untuk dihidupkan kebaikannya, karena dialah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata
Fudail bin Iyad, Allah memberi kepada manusia apa yang diniatkan oleh hatinya, bukan dengan apa yang dikerjakan oleh anggota badannya. Jadi Allah itu memberi kepada manusia apa yang diniatkan oleh hatinya, bukan apa yang dikerjakan oleh anggota badannya. Karena apa? Karena niat itu tidak bisa riya. Karena niat itu la riya'an fihi, tidak ada yang kemudian bisa dipamerkan dari sebuah niat. Karena kalau pamer niat pasti niatnya tidak benar, kan? Kalau niat kok dipamerkan, itu pasti niatnya tidak betul. Nah, yang penting itu tadi, almar'u yamutu ala ma ya'ishu alaihi. Kata Al-Ghazali kemudian dalam menyoroti semua itu, menyimpulkan bagi umat Muhammad kita ini diperintahkan untuk istiqomah, dan di antara cara istiqomah adalah membiasakan hal-hal yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah, amal yang terbaik dan dicinta Allah itu adalah yang paling dawam, yang paling dilestarikan, yang paling kontinu, walau kilat, meskipun sedikit. Nah, almar'u, kata beliau, seseorang itu yamutu akan mati kelak alama ya'ishu alaihi, di atas apa-apa yang dia biasakan hidup padanya. Saya sering cerita kisah lucu yang biasanya saya bawakan itu tentang seorang yang ahli Quran, membaca Quran, selalu membaca Quran, didengarkan oleh orang, mengajar Al-Quran, indah sekali. Sampai satu saat sedang mengajar Al-Quran, baca Quran di surah Yasin sampai ayat inni idzal lafi dhalalin mubin, sesungguhnya aku jika demikian berada dalam kesesatan yang nyata, lalu mati. Keluarganya menangis, teman-temannya kemudian sangat menyesal, kok ini matinya sedang mengucapkan kalimat yang tidak pas begitu. Padahal dia ahli Quran, tapi kok kemudian membaca ayat yang kemudian ketika matinya ini idzal lafi dhalalin mubin, sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata gitu. Lalu mati gitu. Jadi keluarganya, teman-temannya itu menganggap meskipun sedang baca Quran suul khatimah. Kok suul khatimah? Iya, karena yang dibaca sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata. 3 hari kemudian sahabatnya yang salih, yang jernih, yang basirahnya tajam, yang selama ini dikenal sebagai orang yang firasatnya sangat kuat, kemudian datang dengan berseri-seri, aku 3 malam berturut-turut mimpi ketemu dengan almarhum, dia di surga dalam keadaan yang sangat baik, duduk di atas tahta, di bawah mahligai-mahligai yang begitu indahnya, memakai mahkota yang sangat cemerlang. Loh, saya tanya, di dalam mimpi itu kok bisa? Bukankah Anda mati dalam suul khatimah karena mengatakan ini adalah mubin? Sesungguhnya aku ini berada dalam kesesatan yang nyata. Kata yang bersangkutan, iya, tetapi itu bukan kalimat yang buruk karena dia berasal dari Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sesudah aku dimasukkan ke dalam liang kubur, aku didatangi oleh 2 malaikat, lalu kulanjutkan tilawahnya. Ayat berikutnya berbunyi, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah aku. Lalu ternyata malaikat itu tidak jadi menanyaiku, dan kemudian justru menjawab dengan ayat Al-Quran berikutnya, qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga, maka Allah pun memasukkan aku ke dalam surga. Di cerita ini ditulis oleh Al-Ghazali, saya sering berkomentar, ini cerita kalau benar Masya Allah indah sekali, kalaupun tidak benar ya ngarang pintar, begitu kan. Jadi indah sekali cerita ini. Orang mati ini adalah dhalalin mubin, ternyata di dalam kubur dia melanjutkan tilawahnya. Jadi jangan khawatir, selama aktivitas kita adalah kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan pun kesempatan kita diambil nyawanya oleh Allah adalah dalam kebaikan yang sedang kita biasakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita tutup dengan penutup majelis dan sebelumnya doa salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pengumuman dari panitia, mohon pekan depan mengupayakan hadir pada waktu yang lebih awal agar kita bisa mulai jam 4, meskipun ini tetap mulainya jam 4 begitu ya, berapapun yang datang, tapi agar kemudian kita mendapatkan tidak terpotong-potong apa yang kita bahas. Dan insya Allah pada pekan yang akan datang ada buka bersama saum sunnah Kamis dengan menu ala kadarnya, insya Allah.